sini kami akan menyelesaikan tugas video yaitu tentang algoritma. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya Suci, Saya Nabila. Saya Mega Rahma. saya Naila. Udah. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Jadi, algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau menyelesaikan suatu masalah. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk mencapai suatu masalah. Nah, algoritma pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 825 Masehi. Fungsi algoritma yaitu untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, mempermudah komunikasi, mempermudah pemeliharaan, meningkatkan skalabilitas, mempermudah pengujian, mempermudah pembelajaran, mempermudah pengembangan teknologi baru. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti aplikasi peta pada Google Maps menggunakan algoritma untuk mencari rute terpendek atau tercepat. Belanja online melalui situs e-commerce menggunakan algoritma untuk merekomendasikan produk-produk di media sosial. Baik, yang kedua itu adalah contoh algoritma menurut Donald Knuth. Satu algoritma harus berhasil mengerjakan sejumlah langkah teratas berhingga. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak memiliki arti ganda. Dan yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masuk input. Dan yang keempat, algoritma mempunyai 0 yang lebih keluaran atau input. Yang kelima, algoritma harus efektif dan efisien. Unsur-unsur dasar algoritma yaitu ada 3. 1. Struktur urut sekuensi. 2. Struktur pemilihan selection. Yang ketiga, struktur perulangan repetition. Diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah simbol diagram alir. Contoh diagram alir menghitung luas persegi. Diagram alir dibaca mulai dari simbol star lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung luas persegi, kalian memerlukan sebuah data, yaitu panjang sisi. Panjang sisi ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci red dan disimpan dalam sebuah variabel bernama sisi. Setelah itu, kalian melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus yang telah kalian ketahui, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu diinstruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Pada diagram ini, kata kunci print digunakan untuk mencetak nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah print algoritma berakhir, karena simbol setelahnya adalah simbol END. Ini saya akan menjelaskan bahan dan langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang pertama ada bahan, yaitu nasi putih, minyak goreng, bawang putih, telur, sayuran, kecap manis, kecap asin, merica, dan garam. Selanjutnya adalah langkah membuat nasi goreng. Yang pertama, panaskan minyak goreng. Yang kedua, tumis bawang putih. Yang ketiga, masukkan. Yang keempat, tambahkan sayuran. Yang kelima, masukkan. Yang keenam, tambahkan kecap rica dan garam. Yang ketujuh, aduk-aduk dan sajikan.
Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya